Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Twin Channel. Hari ini yang sangat cerah. Kita membahas tentang koperasi berbasis aplikasi tentang transportasi yang lagi viral, namanya BeoJet. Untuk lebih lanjutnya, ikutin saya terus. Don't go anywhere. Stay tune di Twin Channel. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe hanya di Twin Channel. Let's go. Dia itu merupakan menjadi anggota koperasi. Di dalam anggota koperasi memiliki fasilitas yang ada, yaitu aplikasi, jasa pembiayaan, bio-retail, bio-UKM, bio-logistik, bio-TPH, terus simpan pinjam, terus bisa jual produk madu, apa yang ada di koperasi. Jadi prinsip yang masalah itu nggak masalah. Yang kedua, masalah yang aplikasi, saya sudah tekankan kemarin ke Pak Toha yang kita sudah kasih di sini 115 juta, itu pun saya ngos-ngosan, yaitu dari anggota dan separuh dari yang saya lagi turun. Pas verifikasi ke Eko ini sama tim meledak. Gue nggak apa-apa nggak dibayar sama Gojek. Kaget saya, kenapa nih? Ada apa? Pasti ada informasi yang putus. Alhasil Mas Dimas telepon si Eko ini, Mas Eko jangan salah, kenapa aplikasi kita dimatiin? Karena kita selama ini udah komitmen apa yang minta Pak Toha sudah kita berikan. Karena tidak ada pelaku pengusaha yang akan mau berbagi dalam usahanya kecuali melalui koperasi. Kalau saya tidak berbagi, mungkin ini bentuknya sudah PT. Kalau PT kita tidak berani untuk melawan yang sudah ada. Karena itu hal yang mustahil, sebab mereka sudah mungkin ribuan triliun apa, itu kita apalah kita. Tapi dengan kekuatan sejarah negara kita, contoh Bung Karno, pada dulu mau merdeka, tambang dulu punya duit, hanya bangun runcing, diserang dengan IT canggih, kapal, pesawat, senjata, kita bangun runcing, merdeka. Dari mana merdekanya? Karena kita bersatu. Makanya moto kita di koperasi, bersatu kita kuat, bersama kita jadi itu. Makanya mereka langsung pada mau Gojek. Jangankan customer yang sudah tahu koperasi, driver aja mau ke Gojek karena koperasi. Kalau ada yang memang sebagai roda dua. Iya, roda 2 roda 4. Kita bentuknya sama, aplikasinya sama kayak Gojek Grab. Ada nanti ada BioFood, ada BioFit, ada BioTruck, ada BioApotik. Nah ini yang berbeda. Di sebelah tidak ada BioApotik. Di sebelah tidak ada kerja sama apotek-apotek itu ya. Yang 24 jam itu pengalaman pribadi saya. Sampai saya Iya, kayak gitu Pak. Misalnya Kalau dapat ada koperasi ini kan kalau roda 4 namanya BioCar, kalau roda 2 karena dia sudah ada cabang-cabang dibuatkan satu sistem dari kita yang terintegrasi sama aplikasi. Ya, itu harus kan. Sebenarnya iya, sebenarnya kan kalau apa namanya Mas Anto dan tim nanti kan memang bikin IT-nya kan, masalah IT komputernya pasti aplikasi baik versi mobile maupun web gitu kan ya. Nah, operatornya itu adalah operasi. Operator Mobile ya. Mobile. iya, ya kan Web ya? iya berbasis mobile maupun web. Oke, Pak. Selama ini kan di kantor-kantor cabang ini kan tidak ada sistemnya. Oh, berarti kita akan buatkan sistem itu dulu ya. Jadi setiap kantor cabang ini akan memiliki sistem yang akan terintegrasi sama aplikasi kan gitu ya. Oh iya, berarti menjadi dasar dari ya. Iya. Intinya gini, kita membuat aplikasi dulu kayak contoh saat seperti BPP yang mereka juga bisa akses daftar segala macam. Intinya total sama. Cuma ke depan mungkin setiap daerah itu provinsi maupun kabupaten kita kasih namanya adminnya supaya dia mengontrol rider atau driver bio mobil atau dia aktivitas, misalkan
Kalau ada ojol kita, istilah Gojek kita nih nggak on Bermasalah. atau bermasalah atau tidak nyala, kan bisa ditelepon. Kenapa kamu nggak nyala, sakit kah? Atau mungkin lagi ada keperluan pribadi kan? Nah, ini yang sekarang ini yang kemarin tampil seperti menunya. Cuman nanti icon-icon UX-nya ini nggak seperti ini, sebenarnya harusnya umum. Cuma ini kemarin belum sempat terjadi umum, adalah insiden lah. Jadi menunya ada PPOB, jadi ada view ride, view card, view school, view send, view pay, view food, view store dan lainnya PPOB segala. Persis kayak di Indonesia. Tapi memang tidak seluruhnya untuk aktif. Mungkin nanti kan step by step. Yang utama ini sekarang diutamakan view ride, view card, view food, sama view paket yang utama sekarang ini. Untuk ama view truck yang sudah mulai mau jalan ke kita nih ada 40 sudah. View ride apa lagi Pak? View card, view food, view paket, view send sama view send atau view paket ya, terus sama view truck. Udah itu aja dulu. Yang lainnya nanti sama PPOB bisa menyusul. Jadi si driver nanti selain dia nge-reject, dia bisa jual beli pulsa, paket juga ya. Dia bisa jual beli bayar asuransi, listrik, dan itu saya sudah MOU sama Telkom, saya. Jadi nanti tinggal diintegrasi ya sistem IPA-nya gitu. Jadi itu udah clear, Udah ada MOU-nya sama Telkom sudah ada MOU-nya bisa kita gunakan. Kita dikasih pulsa yang murah dibanding Gojek. Yang 10, yang katakan 10.000, kita dikasih pokoknya ada selisihnya lumayan. Sedangkan pasaran 10.000 itu 12.000, kita di bawah 10.000 modal dari Telkomsel. Itu dan MOU. Kemarin kita sudah dikasih 5.500 kartu, kita beli kartu baru. Nilainya cuma 500 perak. Nah, tapi kartunya isinya itu 10.000 pulsa, sama paket internetnya beli murah kayak Gojek. Dan saya sudah MOU. Oh iya pakai Gojek saya tahu. Ini kartunya. Ini kartunya. Oh, Telkom Gojek. MOU Telkomsel ya Pak ya? Jadi kita jadi yang si driver pakai kartu kita itu dia nanti dengan bintang 126 pagar 25 itu dia beli paket murah sih, beda dengan umum. Kalau di umum mungkin 95.000, di kita cuma 85.000. Jadi ada sisi 10.000, tapi dia bisa beli paket 12 giga. Sudah kami kan logo Telkomsel lalu Telkom Gojek sudah ada sih. Dan co-branding kita sudah dipersiapkan di Telkomsel, di mana nanti ada seluruh medsos mereka, kita masuk di situ bisa. Nah, tapi kontennya kita belum punya. Isinya Gojek ini apa sih? Gitu. Jadi nggak cuman kita fokus di aplikasinya, tapi di digital marketing kita juga harus fokus. Ini jadinya ini. Itu coba lihat yang mana sistem yang dia tadi juga nggak tahu. Terus kalau bisa lihat website dulu. Website depan dulu. Nah ini Bisa lagi proses tadi angkatan Pak. Oh, Iya. Bisa lagi. coba lihat di atas bisa ditampil dulu. Berarti Itu apa Pak? Eka. View. Apa itu? View ini jadilah Biju. Oh, biju. view. View itu Ada sendiri. Jadilah Oh, sendiri. jadilah. Jadi ya biju. Jadilah kamu sendiri. Maksudnya itu mungkin secara filosofi kamu kalau jadi anggota ini kamu akan memiliki jadi kamu sendiri. Maksudnya ini punya aku juga. Nah itu kurang lebih Berbagi. Iya. Jadi dalam bayangan saya kemarin kan memang yang dibutuhin, makanya kemarin saya oret-oret Pak apa yang jadi pemikirannya Mas Santo gitu, bahwa kalau terus aku dikirimin company profile kan kemarin. Nah ini yang ini Pak, tidak Pak ini, nah ini 8 unit usaha kita. Jadi saya ini kan ini yang maintain siapa sekarang Pak? Pak Yani yang untuk
Oke, nah jadi ini dasar konsep ini adalah dari riset saya selama 2 tahun. Dan saya kebetulan pelaku langsung. Kayak contoh di logistik saya dari 2011, maka saya punya perusahaan sekelas JT dan izinnya lengkap, bisa tender, PKP online sudah, kita SPPT udah ada, apa segala sudah. Nah, jadi ini UKM, ini biobekel. Saya bercita-cita gini waktu awal saya riset. Jadi perusahaan bioexpress saya waktu itu saya dapat bank kiriman 100.000 dokumen pakai. Saya bingung. Saya coba hitung, saya harus mengadakan kurir sebanyak 700 orang. Gajinya 3 juta, belum kasbonya, belum bisa hitung total-total, nggak ada uang. Awal muasalnya. Gimana caranya saya punya kurir, tapi saya tidak menggaji. Nah, tersiratlah Gojek. Nah, saya bikinlah Gojek ini. Setelah nanti bioexpress saya di sini ambil tag, ini loh offline. Kamu kirim tiap hari, paling butuh waktu makan 4 jam. Sisanya dia bisa online lagi, seperti Gojek. Itulah awal pertama pemikiran saya. Ada terciptalah Gojek ini sekarang yang diawali dengan koperasi. Nah, biobengkel, dari kita punya motor dan mobil anggota kita, ke bengkel kita lah. Ngapain ke bengkel orang lain? Saya sudah riset, bengkel lain kita servis motor itu 45.000 di luar spare part. Kita kasihlah dia 35.000. Dengan asumsi 35.000 kurang 10.000, dia bisa minimal di setengah bungkus rokok. Tapi dia di sini bayar 35.000. Dia berpikir saya bayar 35 dibanding saya 45, selisih ada 10.000 buat dia. Dia juga mikir motor saya bagus, tapi saya akhir tahun juga dapat duit. Nah, ini konsep. UKM ini memang kita koperasi UKM yang anggota kita nanti memproduksi korek ini, misalkan Aqua segala macam yang mereka kurang biaya kita biayain. Ya ini masuknya ke jasa pembiayaan anggota. Misalkan ada bikin dodol nih. Pada saat tertentu dia ada volume banyak pesanan, bingung kan modal nggak ada, kita masuk di situ karena dia anggota gitu. Logistik ini seperti JD dan ini. Jadi ini nanti semua ini terintegrasi. Ini Biomart ini seperti Alfamart, Indomaret. Bagaimana kita setara dengan Unilever, dengan Alfamart, Indomaret? Yang notabene gini, setiap provinsi kita minimal target 10.000 anggota aja, nggak usah mimpi ratusan. Sedangkan di Jawa Tengah itu 35 juta, di Jawa Barat 34 juta, di Jawa Timur 36 juta. Katakanlah 10% di sini, dia pasti ke sini. Jadi tidak cari Indomaret Alfamart. Sebab apa? Misalkan dia beli Aqua botol gede ini di Alfamart Indomaret 37. Kita modalkan cuma 1.500. Kita jual aja receh di sini 2.500. Selain dia beli murah Aqua segede ini, dia beli 2.500. Dia pikir wah 2.500 juga ada minimal 500 yang ada di akhir tahun nanti. Nah, jadi ini memfasilitasi anggota kita seluruh provinsi dan kabupaten untuk membutuhkan kelengkapan dia di sini. Nah, tapi satu sisi ruangan sini ada lagi Pak, yang namanya itu produk UKM kita ditaruh di sini. Misalkan ada UKM kita di Bukit Tinggi keripik pedas, dia bisa kirim ke seluruh Biomart kita di seluruh Indonesia. Terus ada lagi bakpia Jogja, bisa kirim ke seluruh cabang kita Indonesia. Jadi di Biomart nanti berbagai macam ciri khas oleh-oleh daerah. Sebagian di sini ciri khas oleh daerah UKM kita atau produk UKM anggota kita. Di sampingnya lagi kebutuhan yang namanya Unilever ya, odol, sabun segala macam. Di sini nanti ada dua ruangan seperti ini berbeda. Ini yang dibilang Biomart. Bioretailnya apa? Si driver atau si mobil sambil dia biasa ngobrol sama customer, dia bilang, Bu, beli aja madu saya nih Bu, asli. Lu emang kenapa? Ini punya koperasi kami. Di koperasi ini murah loh Bu, 50.000 dengan segede gini 250 gram, di luaran 80. Sedangkan dari kita madunya 30. Sehingga si driver bisa untung 20.000 buat pemasukan dia lagi. Yang dia kalau ada penumpang sehari 10 beli, berarti dia dapat 200.000. Sudah online-nya dapat, produk koperasi retailnya dapat,
Yang jual pun dapat karena anggota sendiri. Ya dapat SAU juga akhir tahun. Nah, jadi double semua di sini. Makanya ini interest sekali. Lihat ya pilih-pilihnya ada di mana tuh. Nah ini itulah misi Eka bikin 8 set. Iya, nggak pakai. Nah ini kayak kita nih ada di ini di Karangtengah Solo. Nah ini di mana tuh ya cabang pembantu mana nggak kelihatan. Nah ini di Temanggung. Ini bisa diprojek semua karena kan ini kita bikin, nah ini biokopi kita kayak saset kayak kapal api. Nah ini tim-tim kita yang bergerak di pusat. Nah ini waktu kita pandemi kita kasih masker, nah itu Pak Yandi saya. Nah ini Mas Dimas, Yandi. Jogja. Nah ini lagi di Kementerian UKM kita lagi dididik SDM-nya. Nah ini lagi launching. Di auditorium demokrasi. Nah ini orang koperasi yang mukul gong deputi ya. Ya, di Berarti Pak Teten udah tahu kan ini, Pak? Sudah Pak, karena deputinya sudah motong gong udah tahu. Cuman mungkin Pak Teten bisa mencari kita di mana Banyumas, Purwokerto. Jadi kita ini udah masif sekali gerakan ini. Saya awal ini sudah habis 700 pasang jaga jalan hilang. Ini cabang-cabang kita di sistem di cabang kita. Nah legalitasnya yang dia legalitas. Legalitas itu kita taruh di. Nah ini cabang-cabang ya, kantor ini. Nah kayak gini dari foto semua. Wih, sedap. Dan ini sebenarnya semua Pak Nurul, bukan dari kita biayanya. Mereka buka sendiri, ngecat sendiri, buka sendiri, pasang spanduk sendiri. Ini kasih baru cabang. Kalau belum cabang-cabangnya. Nanti tinggal dimasukin aja tadi. Iya. Baru cabang-cabang. Pak ini berarti nggak pakai payment gateway ya Pak ya? Pakai Pak. Belum. Oh belum. Nanti kita akan pakai payment gateway itu kayak IP88 apa mungkin ada dari siapa terserah aja. Nanti kita harus ada payment gateway yang bisa dari Oppo, Kita ada BPJS TK juga. Kita BPJS sudah resmi sebagai anggota BPJS sama kesehatannya. Iya. Ini BPJS. Nah ini Pak, ini yang penting. Nah inilah yang dibilang. Di sini kita lengkap Pak, angkutan ojek motor KBLI, angkutan darat lainnya kayak kita bikin bis segala macam, jasa pemesanan transportasi. Jadi ini sudah lengkap semua Pak. Portal web dan atau plafon digital dengan tujuan komersil. Nah disinilah yang kita ini yang sudah kuat di 8 sama 13. Ada KBLI, kita dikasih KBLI sama kementerian. Nah ini aktivitas penumpang ini kayak kita bikin bis. Kalau ini nanti kita mau SPM punya truk apa segalanya ekspedisi muatan kereta api atau darat kita punya truk NKR. Nah jadi poin di sini Mas Anto, ini poin ini yang kita bisa bergerak di aplikasi. Ini poinnya 8 dan 13. Gitu bisa bareng. Sampai 14 aktivitas informasi lainnya kayak misalnya BPOB itu kan masih di situ. Oh iya, kayaknya aktivitas informasi lainnya itu kayak PPOB. Jadi 14, 13, 8 itu poin kita bisa bikin aplikasi. Terus izin industri ada, izin perdagangan usaha ada. Semua itu sudah terregister semua. Lengkap. Ini simpan pinjam ada. Pernyataan ini memati pinjam pada usaha ada. Alhamdulillah saya sudah lengkapi semua izin usaha. Ya, Ini ini ojek online. angkutan ojek motor, angkutan dan naik penumpang, izin usaha angkutan darat. Inilah yang menguatkan kita main aplikasi, Mas Anton. Ya, ya. Orang belum tentu ada izinnya. Kalau yang nanti yang bikin kooperasi apa? Ini UKM kita tuh. Aku udah penyuluhan pangan, dikeluarkanlah saya izin usaha mikro kecil dan UIUMK. Oke, sudah menjelang paparan, sudah jelas semua. Jadi memang ini izin lengkap, grassroots oke, cabang oke. Kominfo kita juga sudah ada, Gojek.
Itu pengesahannya juga sudah ada. Resmi sudah kita semua. Makanya kita Gojek kenapa nggak tampilin begini? Gojek kenapa nggak tampilin? Oh, dia belum ada pemikiran waktu itu karena pemikiran statement. Yang PT-nya legalitas ini. Oh, itu mungkin buat mereka juga nggak terlalu penting. Karena ini berbasis koperasi yang kemudian mereka pemiliknya banyak ya Pak. Iya. berapa Pak sekarang Pak? Pemilik Pemilik ya Pak? Ada Pendirinya. Oh, pendirinya baru 200 seluruh Indonesia. Iya, enggak maksudnya Anggotanya keputusan apa namanya koperasi RAT. RAT itu dipengaruhi sama anggota. Kalau misalnya simpan pinjam, kira-kira fee dari bunga atau ini apa selisih dari Bagi itu hasil. berapa bagi hasilnya? Nah, kebetulan setuju sama. kebetulan begini Pak Nugroho, koperasi kita tidak main di simpan pinjam. Kalau bisa masuk ke websitenya koperasi, itu kita posisinya jasa. Kita tidak oriented dengan simpan pinjam. Nah, jadi seluruhnya memang benar dari usaha ini dapat anggota. Akan tetapi ini makanya saya mau rubah ADART yang menyebarani supaya ini tidak risu. Hanya beberapa anggota saja yang memang real keputusannya di situ. Nah, itu kan diatur di ADART. Ya kan? Nah, jadi misalkan Pak Nugroho, Pak Santo, semua ini kita sepakat ada 200 orang. Nah, itu aja yang menentukan itu bisa di ART-nya. Aku organisasinya. Ya, aku sudah koordinasi itu bisa. Jadi tidak seluruh anggotanya masuk dalam keputusan itu sehingga bikin isu nanti. jutaan orang dia. Nah, ini kita di sini langsung izin koperasi kita ini jasa Mas, bukannya simpan pinjam. Itu makanya kementerian bingung kok bisa kamu bikin jasa bukan simpan pinjam. Oh, saya harus beda dengan yang lain. Kalau simpan pinjam cenderungnya ke arah situ. Rapat anggota kenceng karena itu duit uang. Pikirannya mungkin kalau jasa kan mereka nggak berpikir duit. Tapi dilihat aplikasi duit ya sampai ini aja jadi mikirnya duit juga. Nah, itu dia izinnya kita nih. Izin kita jasa, jenis koperasi jasa, bentuk koperasinya primer nasional. Jadi kita bukan cabang di mana-mana bisa, bukan sekunder. Jadi ada kan kalau di situ izinnya kan ada simpan pinjam gitu ya Pak Nur. Kalau kita jasa, kita nggak mau simpan pinjam karena duit dari ojol aja udah cukup, dari motor udah cukup. Mereka setor, dari Bandung 12 setor tiap hari di aplikasi setiap jam 12 di debat lewat payment gateway. Uangnya itu kita arahkan ke UKM. Malah cenderung kita membiayai, bukan merekrut dana masyarakat. Justru kita cenderung membiayai dari ojol-ojol itu uang. Kalau membiayai apa Pak konsep? Jasa pembiayaan. Enggak, ini apa feedbacknya apa sih? Pola itunya bagi hasil atau Polanya bagi hasil. Kita tidak memprestasi. Misalkan contoh soal istri Pak Nugroho, Yugo saya Pak. Pak Yugo mau buka warung makanan, nggak bisa buka warungnya kita biayai. Nanti untungnya disepakati berapa 10 juta 2 tahun nih. Nah, terus harinya 30.000. Nah, terus dia hari ini istrinya Pak Yugo untuk 100.000 kali 50.000. Terserah dia mau ngasih 3.000, 5.000 ke koperasi. Jadi yang pokok utangnya 30.000 sehari plus keuntungannya 5.000 apa 3.000 itu terserah, kita menentuin. Oh, tapi ada flat iuran juga, apa flat setoran 30.000 juga. Iya, itu kan dia sebagai anggota. Kita cukup dari situ aja. Oh, makanya. jadi apapun jenis apa namanya jadi usaha jasa. dia akan flat ngasihin ke koperasi 30 ya. Ya, per bulan. Oh, per bulan bukan per hari. Kalau yang online ojol online per hari. Kalau kita punya driver seluruh Indonesia 6 bulan ke depan nanti tergantung KPPS-nya. Kita bisa percepat 6 bulan misalkan. Berarti 30 kali 1 juta orang seluruh Indonesia. Kan Gojek sekarang 40 juta orang driver. Kita membiayai 1 juta. Berarti per hari koperasi punya uang 30 miliar. 30.000. Makanya inilah keluar Kepres menyatakan UKM karena disinyalir 3-5 tahun ke depan Indonesia mengalami deflasi, bukan resesi lagi. Makanya
langsung Presiden mengatakan Ombudsman mengeluarkan wewenang kepada koperasi bisa mengelola pelabuhan, pabrik BUMN apa. Itu sadar nggak kita sebagai putra bangsa, jangan anak bangsa nanti dijual aplikasinya. Putra bangsa, putra daerah. Kebayang nggak nih secara nasionalnya 1.000 triliun hilang uang Indonesia per tahun. Keluar lagi. Dari mana? Contoh, Gojek. Pemegang sahamnya Nabi sekarang cuma 3%. 97% punya luar. Begitu Gojek ini untung, dia untung setahun itu 400 triliun. Minimal katakan 200 triliun. 3% dikatakanlah 20% di Indonesia, 80 keluar. Baru Gojek, belum Grab, belum Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Aduh, kalau melihat ke sini makanya Kepres dikeluarkan buru-buru. Karena dia mau investasi gimana pun dia capek karena dari rakyat dikeruk terus dengan 10.000, 5.000 dikali volume besar. Ini berdiri ini kata teman-teman anggota ini kan sebentar lagi juga dicari sama mereka. Karena menumpas bisnisnya kan. Ya sedangkan kita memperjuangkan bangsa kita gitu. Ya kasarnya nih kalau ke arah bahasanya bisa dibilang politik apa, gue sih nggak ngerti. Pokoknya gue putra bangsa. Gue prihatin nih, uang gue hilang mulu, kasihan orang banyak nganggur. Karena apa? Pemerintah nggak bisa investasi pabrik, karena uang hilang terus setiap hari, tiap bulan, tung. Dia turun lagi, jualan, waduh pusing lagi. Saya aja secara awam pusing, makanya saya dirikan ini dengan kekuatan penuh. Bersatu kita kuat, bersama kita sukses. Ini penting juga karena untuk menentukan kita punya server itu mau taruh di mana? Kalau taruh di AWS mereka baca itu, Pak. Ya, tapi saya nggak mau taruh di sana. Betul. Saya juga anggota operasi kan Pak. Jadi begitu kemarin melihat skemanya yang saya berarti begini ya Mas Arto. Iya gitu. Wih ini gila. Jangan kita nggak ngomong mikir return of investment Ya. IT-nya. Betul. Justru belum return aja kita harus berinvestasi lagi. Ya. Karena banyaknya yang akan ikut gitu loh. Karena konsep ini tuh brilian gitu loh. Apa namanya memang anggota yang akan makanya kemarin tadi malam itu aku juga mikir biju apa ya, ini biju atau apa sih gitu loh. Makanya tadi saya tanya gitu. Saya memang lebih banyak apa namanya kapabilitas saya Pak secara profesional itu di branding consultant sebenarnya saya gitu. Cuman memang saya pernah membuat aplikasi e-commerce gitu ya khusus. Jadi makanya nama Mas Anto waktu kemarin juga mau bikin e-commerce itu kita bisa nyambung gitu. Tapi dengan kebutuhannya Pak Eka yang kemarin disampaikan oleh Mas Anto untuk mensupport IT, memang benar-benar bahwa IT ini akan dibikin, tetapi memang esensialnya itu sudah dari konsep operasi gitu kan. Betul. Nah ini Pak contoh kita udah amati ya, Gojek sama Kopbannya ya. Jadi Oh iya, kemarin bisa lihat. Operasinya sama aplikasi Gojeknya sudah paten. Jadi kalau ada nih nanti ke depan kita udah daftar dan sudah bayar, tinggal nunggu sertifikatnya. Dan itu sama flowchart-nya itu. Nah itu nanti di IT-nya ya. Iya. Itu juga saya. Ayolah kita sama-sama bersatu lah, ya kan untuk negeri ini. Ya karena kalau flowchart-nya itu kita nggak bikin untuk jadiin aplikasi, begitu udah ada orang bikin, wah diklaim ya. Makanya flowchart-nya saya bikin dulu, saya daftarkan ke aplikasi Pak. Nah prosesnya seperti itu. Kalau kita aplikasinya kita bikin, nggak taunya flowchart-nya ini udah ada di dalam sini, iya diklaim modal kita bangun lagi dari awal. Nah, Setuju ya. flowchart-nya kita harus bikin. Makanya kalau masyarakat nanti flowchart itu dihadirkan dengan Kopban, Iya, saya akan kasih ke Bapak itu flowchart-nya, Bapak untuk izinnya Bapak. apakah saya rasa sudah enak karena kita sudah ada artinya, jadi diperkuat lagi. Nah, terus begini Pak, secara pemahaman saya ya, apa namanya dari sisi brand, kalau misalnya dari sisi teknis kan memang IT ini dibutuhkan, karena itu adalah
main dari bisnis ini. Ya. Koperasi milenial yang pertama kali menggunakan aplikasi sebagai kemudahan untuk menjalankan bisnis. Nah, tetapi memang kita sadari yang kemarin walaupun optimisme kita ini gede, tetapi butuh kita sadari bahwa lawan itu pasti berbeda, ya kan gitu. Sehingga kita harus waspada. Gitu. Maksudnya gini, pada saat kita nge-grab calon-calon member, dalam hal ini adalah driver, itu kan dibutuhkan yang kemarin itu freelance atau nggak tahu ya apa gitu ya, satu orang yang memang akan mempresentasikan itu atau menarik calon driver atau member anggota koperasi baru. Yang itu memang akan kita bikinkan strateginya kan Pak. Ya, termasuk terhadap tutorialnya supaya mereka bisa mudah membandingkan kelebihan-kelebihan kita dibanding kompetitor gitu ya. Sehingga kalau misalnya dengan mudah mereka memahami, mereka juga akan lebih cepat paham dan mereka akan menularkan itu kepada anggota yang lain ya. Nah, itu untuk driver. Kemudian driver ini kalau banyak tapi nggak ada yang pemakainya, itu juga nonsen gitu ya. Nah, kita harus bikin brand communication strategy itu di bawahnya ya untuk menarik konsumen yang akan memakai jasa driver-driver itu. Mengedukasi. Ya. Itu juga mesti ada. Nah ini Pak Yudo, contoh ini kemarin sebelum dia disable ya, ini kita sempat baca istilahnya Yandi. Ini jumlah driver kita sudah 7254. Ini baru online kurang lebih 7 minggu, 3 minggu. Ini yang pertama. Yang pertama Pak, yang terakhir yang saya sebelum ditutup Masih ada penambahan lagi. Sebelum ditutup terakhir itu, dia jumlah usernya itu 3.700. Terakhir ini video yang waktu itu saya bikin seminggu lebih. Saya kasih masalah ya. Nah ini jumlah ridernya ini terakhir 3 hari yang lalu kan baru 3 hari dari di close sama dia itu sudah 8.000. Baru 3 minggu dan transaksi aja udah 530. Model transaksi 753 ya. Oke, Pak. Kalau untuk yang di dalam sistem aplikasinya ini kan ada duitnya. Iya. Nah, berarti sekarang kalau dia disable, duit itu dia yang kontrol sekarang. Enggak, jadi kalau kita kan belum adanya pemotongan atau setoran, kita belum melakukan. Paling kemarin masalah biaya top up aja. Ya, berarti kan ada berapa top up yang sudah di... Nah itu di kita itu top up itu sudah 52 juta. Cuman yang terdaftar di koperasi 30 juta, 22 jutanya naik nih 54. Ini data yang seminggu yang itu yang sekitar 14 hari. 54 ya Pak? Iya. Terakhir yang saya lihat 3 hari yang lalu sebelum itu, sekarang udah mencapai 60 juta. Pada saat di disable, customer pakai apa? Kita kebetulan belum pakai payment gateway pas sistemnya. Oh enggak, di cash. Cash. Itunya gimana? Masih cash. Oh enggak, pas pesannya. Oh, Mereka pas pakai pesan. aplikasi juga. Iya, pakai aplikasi. Cuma pembayarannya kita masih pakai cash. Oh ini sebelum disable ya? Iya. Sekarang udah nggak bisa nih Pak berarti? Udah nggak, sistemnya udah Ya katakan off dulu saat ini, tapi ini yang kita sempat rekam, jejak rekam. Kebayang kan Pak, baru 3 minggu aja dari segini di Jabodetabek. Apalagi nanti kalau kita punya yang tadi Pak Ibu bilang kita clear and clean, backend-nya segala macam. Ini mah nggak lama Pak, jarak 3 bulan aja udah pasti booming kemana-mana di seluruh Indonesia. Dari Makanya kalau top-up-nya aja 60 jutaan ya? iya, tapi hilang Masa koperasi 30 jutaan. Ya, karena di apps-nya dia itu dicantumkan Rekening. nomor rekening PT dia. PT dia. Jadi yang diketok tanpa konfirmasi ini Mas siapa? kayak Surat mana ya? Monggo. Depan Pak, depan Pak. dia nggak konfirmasi ke Depan kita. situ Pak. Iya. Dia nggak konfirmasi ke kita, tiba-tiba dia men-top up sendiri ke PT tersebut gitu. Tapi Jadi yang konfirmasi uang itu aman di koperasi, tapi yang nggak konfirmasi yang belumlah ke PT tersebut karena di apps-nya itu dicantumkan virtual account dia. Saya sudah sampaikan di awal itu harus ikuti koperasi. Dia kagak pakai PT kan gila. Berarti otaknya udah terduit gitu. Dan jadi hilang 30 jutaan di Toh gini apa Pak Eka juga
takut karena apa? Yang tahu konsep besarnya ini kan sebenarnya Pak Eka. Dia pun mau menjalankan juga susah, gitu ya Pak ya. Tapi paling nggak kita kuatin dulu di segi sistemnya dulu ini, Iya, supaya maksudnya terintegrasi. apa namanya, pemikiran kreatifnya Pak Eka ini itu yang justru juga kita harus hati-hati karena orang IT itu bisa ketemu sama orang koperasi lain. Ya. Itu berpotensi karena ini IT, ini operatornya itu koperasi. Makanya kemarin yang kita ngomong berarti ini harus pakai ban koperasi ini atau boleh pakai yang lain-lain gitu. Ah, begitu tadi malam aku baca visi misinya, company profile-nya itu, oh koperasi ini memang disiapkan untuk ini. Ya ini operator ini yang akan di-template ke daerah-daerah itu dengan sistematika yang sudah apa namanya fix gitu loh. Jadi kalau di Jakarta seperti ini, di Palangkaraya akan seperti ini, di Papua sana juga akan seperti sama, seperti itu. Dan alhamdulillah sih Pak ya, kalau saya pribadi jujur membangun ini kan tidak semerta sebulan 2 bulan yang tadi saya bilang. Saya sudah bisa 2 tahun, makanya kita sudah punya julukan Koperasi Milenial pertama berbasis aplikasi itu baru kita. Karena kan saya sudah bisa semua. Adapun nanti saya sudah mensinyalir juga, nggak usah jauh orang di sana. Yang sudah ke koperasi, yang di dalam koperasi ini sekarang sedang menyontek semua. Tapi akan tetapi saya yakin apa? Satu yang tadi Bapak lihat, kita sudah punya KBRI, kita sudah lapor ke Kominfo, dan itu saya tahu persis prosesnya karena saya proses, dan itu nggak mudah. Karena apa? Karena didasari izin Kominfo itu harus memiliki syarat daripada cabang. Makanya boleh mereka, tapi nanti jatuhnya ilegal. Itu yang saya tahu persis. Karena di dalam Kominfo sebelum menyetujui aplikasi itu harus ada minimum 10 cabang Indonesia. Nah itu yang tidak mudah orang buka cabang itu. Nah makanya let's say oke lah, yang itu tidak tutup kemungkinan Pak Gubernur. Itu bukan kata orang, itu saya lihat sendiri orang saya, Yayasan Kinerja Indonesia Maju, yayasan ini. Padahal mereka bikin sekarang semua ada di aplikasi di Play Store atau Moro. Dia jiplak, biarin pada jiplak. Nah, serangan saya di mana nanti? Yaitu PM 118. Bubar semua. Karena apa? Karena kita resmi. Kita yang original istilahnya gitu. Nah, itu Eka rasa sih sekarang Fokus Eka menyingkirkan hal itu, kita optimis dan bismillah. Karena aku tahu yang bangunin, kita tahu persis semuanya. Sampai lebih baik kita fokus di sistem dan digital marketing dan ini nggak lama, 3 bulan saya jalan. Oh iya. Apalagi dengan yang profesional, itu kita booming aja Pak, itu sudah pada mental semua yang koperasi-koperasi yang mau nol, justru kita jangan kalah start bahasanya begitu. Makanya kita buru-buru 5 bulan ini, saya mau kali ini, saya mau cepat buru tampil, cepat total gitu. Itu sih konsep dasarnya. Nah ini transaksi-transaksi ini kan udah ada semua. Ya cukup saya sayangkan lah, cuman ya tapi saya nggak pernah kalah tanding lah ibaratnya. Ini progres. Apalagi mereka bangga dengan identitas yang mereka kenakan, ya. Itu akan jadi kita di level, jangan kita ngomong koperasi itu di level menengah ke bawah. Ini orang kaya pun gitu ya, orang punya duit itu bangga gitu loh. Dan itu tadi nasionalismenya itu paling penting. Makanya kayak tadi yang diomong Pak Eka, Carrefour itu koperasi di luarnya di Aswan semua iya. koperasi. Gitu. Nah itu kan apa namanya keren gitu ya, gitu. Walaupun koperasi, jadi koperasi itu memang basis bisnis yang bagus. Gitu. Makanya itulah salah satu pemikirannya Kak, selain tadi kita dapat order awalnya dokumen paket. Iya. Jadi ada, setelah saya riset ada 10 yang saya pikirkan semua itu masuk dari Pak Ibu juga. Kualitas di Indonesia, digitalisasi dunia, terus gimana caranya operasi konvensional dijadikan digital, jangan sampai ketinggalan. Saya secara tidak langsung Kopang ini mengajarkan masyarakat untuk
mengetahui di desa-desa kabupaten yang kita buka itu tahu digital. Nah, itu kan arahnya ke sana Pak. Nah, kedua, kelima ini kita juga berpikir secara keuangan nasional. Ya itu makanya saya bisa mengedukasi ini. Kita ini hilang uang. Lu tanpa gua tahu di Menteri Keuangan, tanpa gua tahu dalamnya APBN, tanpa gua tahu gini, logika sederhana aja kan sederhana yang kita hadapi di masyarakat jelas. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Alibaba, Gojek, Grab. Mau berapa pun perusahaan marketplace. Sekarang ada 55, dari mulai 3 awal jadi 55. Aplikasi dari mulai Uber ngilang, nongol Gojek dibarengin sekarang Grab. Kenapa kita tidak bisa barengin juga nasionalnya? Ini produk, saya anggap sudah ini produk internasional. Kenapa produk nasional kita nggak ada? Nah, itulah salah satu kajian 10 sektor yang saya pikirkan semua selama saya riset itu. Jadi saya riset juga ke bawah, ada video-videonya saya, setiap ada warung, setiap ada apa. Saya apa sih keluhanmu, apa sih? Jadi sebelum ada seragam itu, saya sudah jalanin semua itu. Jadi ya riset itu memang nggak main-main. Saya sudah semua sektor saya sudah pikirkan, sehingga terbentuklah ini, terbentuklah sistemnya, terbentuklah itu gitu. Nah itulah yang dibilang nuansa-nuansa pemikiran sudah aku akomodir, jadi sehingga ini jadi sebuah intinya gitu sih. Makanya saya kan tahu esensinya, ini kan masuk sekilas gitu ya. Pokoknya bikin spanduk di saya, kamu mengembet ke situ, bisa dimodalin sama koperasinya ya kan gitu, bisa bagi hasil sama koperasinya. Kemudian investasi seperti Snappy tadi gitu ya. Ya, sangat bisa ke depan itu udah kita nggak ada problem. Dan apa ya? Itu Tokopedia itu sampai dia bikin usaha printing, dia itu bangun di Cengkareng, udah, tapi printingannya nggak pas kena COVID, di sisi kanan, tapi dia sudah menyediakan murah banget. Kita jual paling murah 20.000, dia 15.000. Siapa orang yang nggak mau? Googling. Ada yang bisa dibuka. Oh, si coba. Sekalian makan bareng aja ya. Sama Nah ini beberapa apa namanya karya saya sama Upeti. Nah ini UKM nih Pak, ungkapan sekali jadi hantaran pernikahan. Waktu itu pajak. Berapa apa namanya? Ini acara-acara jadi benar-benar juga kayak baju gini udah standarisasi dari jadi apa. teman-temannya ini sebenarnya kafenya Pak Anter. Saya pakai teman-teman ide. Ada lagi? Ini poster. Oke, sandal lagi. Iya. Harus itu. Ya. Kita mainnya di belakang ya Pak. Belakang itu. Manfaat di Kalimantan. Fontnya siapa? Jadi Fontnya. ini master font ini Pak Ibu apa ya? Mas Anto backendnya, frontnya siapa? Font kalau frontnya aku di belakang frontnya siapa ya Pak? Karena kita sendiri ya. Pak Ibu sih.
Ini berarti karyanya Pak Joko semua. Iya. Ya, ini yang harusnya di sana itu di villa itu. Nah ini ya, Pak Joko ini milenial banget ya. Kenapa? Milenial banget. Ya, apa namanya, kita mesti dalam itu juga, makanya tadi begitu kita brand namingnya gitu ya, kemudian secara histori, filosofi, Ya. itu akan membangun brand identity-nya. Itu yang akan jadi dasar pemikirannya Pak Eka, itu akan diterapkan di branding itu Pak, itu kan. Jadi setiap coret itu ada filosofinya. Karena itu juga jadi doa. Iya. Brand itu ada value-nya Pak. Jadi kayak misalnya Coca-Cola dijual, botolnya sama isinya ditambah, atau botol isinya sama logonya itu akan berbeda, Iya. jauh gitu. Walaupun rasanya sama ya Pak. Walaupun rasanya sama, ada memang intangible value tapi bisa dihitung. Kalau yang boba Pak, yang boba Pak. Oh, boba. Ini juga gitu. Oh iya, ini yang baru. Yang baru. Kita buka 10 titik. Pak Dhani. Pak Dhani ya, betul. Iya, baru. Ini sederhana sih sebenarnya, apa namanya, karena ini punyanya Pak Dhani sendiri. Jadi misalnya ini, saya review dulu gitu loh, dimana beberapa, sebenarnya kalau misalnya coba karena bisnis retail, namanya brand touch point adalah sebuah apa namanya implementasi brand yang paling dekat dengan audiensnya apa adalah cupnya Pak, iya kan gitu loh. Selain nanti ada banyak kan gitu media placement yang akan kita ini, tapi yang paling dekat kita memberikan bagaimana sih desain cupnya itu gitu. Saya review, saya kumpulin gitu ya, dimana beberapa selain kita mempertimbangkan masalah konsumennya, desain mereka itu mungkin ada beberapa yang memang tidak mempertimbangkan ini. Nah, misalnya ini, jadi nggak kelihatan gitu loh Pak. Kalau misalnya di si strawberry ini kelihatan, tapi beberapa nggak kelihatan. Ini belum mahal, saya sudah mahal. Samping baik pun kan pada saat perancangan pasti ada. Kan nanti kalau setelah putus di dalam fix berapa jumlahnya, bisa juga menambah juga untuk sebelum berat. Oh iya, pasti bisa lebih akurasi nanti ya. Saya dari belakang aja. Pak Yudo, terima kasih. Terima kasih. Mas siapa? Yandi. Mas Yandi. Iya. Yandi. 2, 3. Oke, malam teman-teman. Sudah 7 jam kita meeting. Setelah kita menemukan Mencari solusi dan 1, 2, 3. kita mencari solusi apa yang ada di dalam koperasi berbasis aplikasi mengenai transportasi. Terus apa? Menarik gitu apa? Siap, 1, 2, 3. Cukup menarik rasanya. Jadi aplikasi ini sangat bagus, apalagi slogannya dari Pak Eka, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, PUJ. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya ulas. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe Hanya di channel ceritakan lagu perjalanan